Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran amsilati, yaitu metode cepat atau praktis membaca kitab kuning. Nah, di dalam program Rumah Amsilati An-Nasyiin Banjarmasin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bab 1 al-fi'lul madhi. Jadi kita memulai pelajaran jilid 4. Halaman pertama bab 1 yaitu al-fi'lul madhi. Arti fi'il madhi, kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah lewat. Rumus utama fi'il. Bedakan setiap kata antara A isim, kata benda, B fi'il, kata kerja, C huruf selain isim dan fi'il. Jadi yang pertama adalah kita tentukan. Kita ketahui kalimatnya ini apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf. Bila kalimat yang kita temui ini berupa fi'il, maka kita terapkan rumus B1. Rumus B1. Apa rumus B1? Bedakan antara yang pertama fi'il madhi atau kata kerja yang sudah lewat. Kemudian mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Kemudian amar artinya perintah, kemudian nahi artinya larangan. Jadi apabila kalimat yang kita temui atau kalimat yang kita dapat itu berupa fi'il, maka kita tentukan fi'ilnya ini apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, apakah fi'il amar, atau apakah fi'il nahi. Itu rumus B1. Kemudian apabila sudah ditentukan fi'ilnya tadi, artinya sudah diketahui fi'ilnya tadi fi'il madhi kah atau mudhari kah atau amar atau nahi kah. Kemudian kita lanjutkan ulang. Kita tentukan ulang rumus B2. Apa rumus B2? Kita tentukan fi'ilnya apakah mujarrad, asli, atau mazid tambahan. Arti mujarrad itu asli, adalah nang palsu. Lain kan maksudnya kadanya asli palsu. Arti asli itu fi'ilnya kadada tambahannya. Lain tetap mujarrad itu artinya kosong atau sunyi daripada tambahan. Jadi bahasanya asli di sini kadanya ada pun nang palsu ada. Atau mazid ada tambahannya. Jadi fi'ilnya ini yang pertama adakah tambahan atau adakah? Bila ada tambahan berarti namanya mujarrad, bila ada tambahan ngarannya mazid. Kemudian kita tentukan ulang. Fi'ilnya ini mabnikah, tetap, atau mu'rabkah, berubah-ubah. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, kita tentukan ulang fi'ilnya ini maklumkah, aktif, atau majhulkah, pasif. Jadi ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Maklum itu artinya diketahui pelakunya, diketahui orang yang mengerjakannya. Sedangkan majhul itu fi'il yang kada diketahui pelakunya atau atau orang yang mengerjakannya. Itu rumus B2. Jadi kita tentukan pulang apakah fi'ilnya mujarrad atau mazid, kemudian mabni atau ma'rab, maklum atau majhul. Kemudian apabila sudah ditentukan, apabila sudah diketahui, rumus B2 tadi kita masuk pulang rumus B3. Rumus B3. Apa rumus B3? Kemudian terapkan rumus B, jadikan komposisi atau susunan kalimat menjadi fi'il, fa'il, pelengkap.
atau fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il. Nah, kemudian kita ketahui, kita tentukan ulang susunannya, apakah fi'ilnya berdahulu hanyar fa'il hanyar pelengkap, atau fi'il berdahulu kemudian pelengkap kemudian fa'il, atau pelengkap yang berdahulu kayak setelah pelengkap berdahulu kemudian fi'il hanyar fa'il. Nah, kayak setelah kita, jadi susunannya itu kita lihati ulang, kita ketahui ulang, kita tentukan ulang apakah fi'il fa'il hanyar pelengkap atau fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il. Arti fa'il itu orang yang mengerjakan, tuh fa'il artinya orang yang mengerjakan, orang yang menggawinya, itu fa'il artinya. Fi'il pekerjaan, fa'il orang yang mengerjakan. Pelengkap apa? Pelengkap tuh objek. Nah, kayak itu objek. Misalnya memukul si Zaid. Nah, memukul Zaid akan kucing. Memukul Zaid akan kucing. Memukul itu fi'il, kemudian Zaid itu fa'il. Nah, kucing itu pelengkap mananya, objeknya. Bila ada titik maka menjadi titik. Nah, ada juga titiknya telah di dalam fi'il ini, titik. Nah, artinya susunannya titik fi'il fa'il pelengkap, atau titik fi'il pelengkap fa'il, atau titik pelengkap fi'il dan fa'il. Nah, keterangan. Jadi ada rumus B1 lah, ada rumus B2, ada rumus B3. Nah, keterangan. Susunan kalimat minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, jadi susunan kalimat itu minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi harus ada fi'il, harus ada fa'ilnya. Bila fi'il harus ada fa'ilnya. Kada mau pekerjaannya aja ada, ya Allah orang yang mau mengerjakannya kada mau, mesti ada mengerjakannya. Seluruh fi'il hukumnya mabni kecuali mudhari yang tidak ada nun taukid atau nun ta'nis. Jadi sabarataan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi itu hukumnya mabni, artinya tetap. Kecuali jarsidin fi'il mudhari yang tidak dimasuki nun taukid atau nun ta'nis. Nun taukid itu ada karena sebabnya lah, ada karena penjelasannya. Nun ta'nis itu fi'il mudhari nomor 6 dan nomor 12 kalau ada salah lah. Yafilu, yafilani, yafiluna, tafilu, tafilani, yafilna. Nah, nomor 6 tuh nun ta'nis karena tafilu, tafilani, tafiluna, tafilina, tafilani, tafilna. Nah, itu non ta'nis ngarannya. Jadi bila fi'il mudhari kemasukan nun taukid dan nun ta'nis itu mabni, tapi apabila kada ada dimasuki nun taukid dan nun ta'nis itu hukumnya mu'rab. Habis. Kemudian mubtada fa'il pelengkap pasti berupa isim atau kata-kata yang adaannya. Jadi fi'il mubtada fa'il dan pelengkap itu pasti berupa isim, kada mau fi'il. Bisa haja mubtada fa'il dan pelengkap itu berupa fi'il tapi didahului an. Fi'ilnya tuh didahului an. Jar majrur atau zorob juga menjadi pelengkap. Nah, tidak bisa menjadi fa'il atau mubtada, tapi bisa menjadi naibul fa'il. Jar majrur artinya kalimat yang diawali huruf jar. Nah, atau zorob itu ada kaitan telah babnya. Sudahkah belajar atau belum lah? Nah, itu bisa menjadi pelengkap juga jar sidin. Jadi jar majrur atau zorob bisa juga menjadi pelengkap. Tapi jar majrur dan zorob ini tadi kada bisa menjadi fa'ilnya atau mubtada, kada bisa. Nah, tapi bisa aja nya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu gantian daripada fa'il. Jadi bilanya fi'ilnya maklum berarti fa'il, bilanya fi'ilnya majhul berarti naibul fa'il. Tuh ada babnya kainalah, bab fa'il, bab naibul fa'il ada kainalah, belum lagi. Jar majrur atau zorob jadikanlah sebagai pelengkap dulu. Bila di awal kalimat ternyata setelah jar majrur ada mubtada muakhar maka menjadi khabar muqaddam.
Kan jadi asalnya jar sidin jar majrur itu menjadi pelengkap aja. Nah tapi bila jar majrur di awal kalimat kemudian sesudahnya ada mubtada muakhar, berarti jar majrurnya itu jadi khabar muqaddam lah. Nah, mubtada fa'il hukumnya rafa. Nah jadi fa'il dan mubtada hukumnya rafa. Pelengkap hukumnya nasab. Pelengkap, nambah pelengkap. Nah pelengkap itu banyak kan lah, ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak, ada hal kayak tah itu pelengkap. Jadi pelengkap tuh banyak kayak tah itu ada kayak jilid 4 ini nih belajar. Jadi pelengkap macam-macam. Muta'addi, nah adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul atau objek. Jadi fi'ilnya ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul. Jadi memerlukan harus ada maf'ulnya atau objeknya. Lazim ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Sedangkan fi'il lazim itu kada memerlukan maf'ul. Apa fi'il muta'addi, apa fi'il lazim itu ada kayaknya telah cuma belum lagi. Muta'addi itu ada kayaknya cirinya, fi'il muta'addi itu kemudian fi'il lazim ada juga ciri-cirinya. Jadi tahu kita bila fi'ilnya muta'addi berarti harus memerlukan maf'ul bih. Bila fi'ilnya lazim berarti kada perlu pelengkap atau maf'ul. Halaman 2. Fi'il madhi, nah kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah lewat. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, ya Allah, baik masa dulu artinya sudah lawas nih dikerjakannya, atau kemarin, nah berarti sedang aja lawasnya, atau tadi, nah hanya aja berarti dikerjakannya, mengerjakan. Pemberian makna menggunakan makna telah, artinya telah atau maknanya bila fi'il madhi karena sudah lewat tadi, jadi telah. Huruf madhi minimal, nah huruf fi'il madhi minimal ada 3 dan disebut fi'il sulasi. Jadi fi'il madhi itu minimal 3 hurufnya, kada mau 2. Nah fi'il yang 3 huruf ini tadi, asalnya 3 huruf ini tadi itu disebut dengan fi'il sulasi ngarannya. Nah fi'il sulasi, arti sulasi itu 3 asal hurufnya. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Jadi fa'ala, misalnya nih fa'ala, kemudian nasara. Nah itu contohnya. Fa nih fi'il sulasi ngarannya kenapa jadi fi'il sulasi? Karena fi'ilnya tadi 3 huruf, asal fi'ilnya 3 huruf. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Jadi ini fa fi'il namanya, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Contoh nasara, nah fa'ala. Jadi fa huruf pertama fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Contoh nasara menolong berwazan fa'ala, alima mengerti berwazan fa'ila, hasuna bagus berwazan fa'ula. Jadi ada kaitan telah wazan fi'il madhi. Nah tinggal dihafali aja lagi kena wazan-wazannya tuh ada fi'il wazan fi'il. Kata fi'il tidak menerima tanda-tanda isim. Nah jadi fi'il kada mau ada tanda isim, artinya kada mau dimasuki tanda-tanda isim. Tidak boleh ada al, ya Allah, tidak boleh ada huruf jar, tanwin, huruf nida dan ta'nis. Kada mau fi'il itu dimasuki alamat isim. Apa contohnya? Misalnya ada alif lam, ada huruf jar, ada tanwin, ada huruf nida, ya Allah, ada ta'nis. Fi'il madhi hukumnya mabni. Nah tidak bisa terpengaruh oleh kata lain. Fi'il madhi seluruhnya itu hukumnya mabni tetap. Jadi walaupun ada yang mempengaruhi, inya kada terpengaruh tetap inya.
Ciri-ciri madhi. Nah, ada ciri-ciri fi'il madhi. Bila ada ciri-cirinya ini berarti fi'ilnya fi'il madhi. Setelah lakat pasti fi'il madhi. Nah, ini ciri yang pertama nih. Jadi bila ada lakat, nah berarti fi'il madhi setelahnya. Nah, diakhiri tak. Nah, bisa juga cirinya diakhiri tak. Artinya tak jukung nih lah. Nah, tak jukung. Baik tu atau ti atau ta atau tak sukun pasti madhi. Ini cirinya nih, ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama bila ada lakat berarti sesudahnya fi'il madhi. Kemudian ciri yang kedua, nah kalimatnya itu diakhiri tak jukung. Baik bacaannya tu ialah atau ti atau ta atau tak sukun. Nah, itu cirinya. Misalnya nih, nah diakhiri tak ini tadi. Baik bacaannya tu atau ta atau ti atau fa'alat. Nah, atau fa'altu atau fa'alta atau fa'alti. Berarti fi'il madhi itu cirinya. Tinggal lihat cirinya aja telah. Bila diakhiri laqad, bila ada laqad berarti fi'il madhi, atau bila diakhiri ta, tu, ti, ta atau ta sukun berarti fi'il madhi. Bisa diakhiri dhamir rafa mutaharrik. Nah, ada juga ciri fi'il madhi diakhiri dhamir rafa mutaharrik. Kenapa dhamir rafa mutaharrik? Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Itu dhamir rafa mutaharrik. Bila diakhiri dhamir rafa mutaharrik ini berarti fi'ilnya fi'il madhi. Nah, itu cirinya. Jadi fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu dah contohnya. Bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il madhi antara lain. Nah, ini bayangan titik lah. Bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il madhi antara lain laqad. Nah, itu termasuk titik. Sungguh-sungguh artinya pasti masuk pada fi'il madhi. Jadi bila ada laqad itu titik, nah sesudah titik itu berarti fi'il madhi. Kemudian qad, idza, idlamma kebanyakan masuk pada fi'il madhi. Nah, bila jadi qad bisa juga titik itu bayangan titik. Idza, idlamma bayangan titik yang bisa masuk, yang kebanyakan masuk pada fi'il madhi. Jadi lamun masuk ke fi'il mudhari bisa aja juga lah. Nah, bisa aja juga. Nah, tapi isin kebanyakannya masuk pada fi'il madhi. Kemudian wa fa summa hal a'ma, nah bisa masuk pada madhi. Jadi bayangan titik wa kemudian fa summa hal a'ma itu bisa masuk pada fi'il madhi. Cuma kada banyak. Jadi kada kebanyakan kayak itu telah. Hal a'ma disebut kata istifham atau kata tanya. Hal a'ma itu disebut dengan huruf istifham. Arti istifham itu kata tanya. Nah, itu titik lah, titik yang menyertai fi'il madhi. Jadi ada yang pasti masuk pada fi'il madhi, ada yang kebanyakan masuk pada fi'il madhi, ada yang bisa masuk pada fi'il madhi. Kemudian kata kerja aktif. Nah, nomor 3. Jadi fi'il madhi sulasi mabni lil ma'lum. Jadi aktif ini artinya fi'ilnya fi'il madhi maklum. Ini kan ada tadi fi'il madhi maklum, ada fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi maklum ini apa jadi fi'il madhi sulasi. Nah, fi'il madhi 3 huruf, al mabni yang hukumnya mabni, maklum lil maklum artinya aktif. Fi'il madhi 3 huruf, huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Jadi ciri fi'il madhi yang pertama adalah ciri pada fi'il madhi sulasi ini yang pertama 3 huruf, kemudian huruf pertama dan huruf terakhir dibaca fathah. Nah, itu maklum artinya. Jadi
Fi'il madhi maklum ini cirinya huruf pertama dan huruf terakhir, artinya huruf apa fi'il dan lam fi'il itu dibaca fathah. Contohnya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Jadi fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Jadi wazan fi'il sulasi. Nah, fi'il sulasi itu 3, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Jadi baris ain fi'ilnya ini bisa fathah, nah bisa kasrah, bisa dhammah. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, ciri daripada fi'il sulasi mabni lil maklum itu huruf pertamanya jisim, huruf pertama dan huruf terakhir artinya fa fi'il dan lam fi'il dibaca fathah. Nah, contohnya ja'ala misalnya, atau hasiba, atau karuma misalnya tah. Nah, karuma. Nah, jadi huruf pertama dan huruf terakhir itu dibaca fathah, berarti fi'ilnya madhi sulasi mabni lil maklum. Kalau majhul lain pulang kan barisnya. Nah, kayak itu. Keterangan. Huruf pertama dan ketiga pasti dibaca fathah. Nah, jadi pasti dibaca fathah. Ada dibaca dhammah atau ada dibaca kasrah. Huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Huruf kedua mengikuti harakat yang ditentukan dengan kamus atau perhatikan pada bacaan yang ada di Al-Quran. Nah, sedangkan ain fi'ilnya huruf yang di tengah itu mengikuti atau melihati di kamus. Jadi kamus yang menentukan baris tengahnya itu ain fi'ilnya itu tah. Nah, yalah kadek kita nang menentukan. Nah, itu telah. Jadi misalnya tadi ja'ala kada mau ja'ila atau ja'ula kada mau karena di dalam kamus bacaannya ja'ala. Atau hasiba kada mau hasaba atau hasuba. Nah, kenapa? Karena di dalam kamus atau di dalam Al-Qur'an barisnya hasiba. Misalnya karuma. Yalah karuma kada mau karama atau karima kada mau. Kenapa? Karena baris tengahnya itu yang menentukan adalah kamus atau jasidin. Nah, lihati di Al-Qur'an. Nah, kayak bacaannya di Al-Qur'an. Nah, kayak itu berarti. Kemudian bulat tanda titik, kemudian persegi panjang, tanda pelengkap itu ada karena di dalam contohnya itu. Bilanya bulat berarti titik, bilanya segi 4 panjang berarti itu pelengkap artinya. Nah, itu aja dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar bisa dipahami. Bila ada yang tidak dipahami, agar bisa ditanyakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal